Dan bayangkan jika besok pagi seluruh industri teknologi dunia mati total. Bukan karena perang nuklir, bukan coronavirus komputer, tapi hanya karena satu hal sepele. Mereka kehabisan pasir dan kunci untuk menghidupkan kembali peradaban digital itu ternyata terkubur di bawah tanah kita. Selamat datang di Perang Dunia Baru. Selama 5 tahun terakhir, telinga kita seolah dipaksa mendengar satu kata setiap hari. Kita sibuk berdebat soal baterai mobil listrik. Kita sibuk menepuk dada, melihat Uni Eropa yang meradang di WTO. Seolah-olah masa depan Indonesia hanya bergantung pada logam perak itu. Tapi itu cerita lama. Di tahun 2026 ini, narasi global telah bergeser. Saat mata dunia terpaku pada baterai, ada harta karun lain yang dayam-dayam dikeruk dari perut bumi Nusantara. Bukan bukan batu bara, dan jelas bukan nikel. Barang ini bernama pasir silika atau pasir kuarsa. Dan tolong jangan samakan ini dengan pasir yang dipakai tetangga kalian untuk mengaduk semen. Itu penghinaan. Yang kita bicarakan adalah high purity quartz, pasir dengan kemurnian silika di atas 99,5%. Ini adalah material paling kritis di abad ke-21, musik. Kenapa? Karena silika adalah tulang punggung dunia digital. Tanpa silika murni tidak ada wafer silikon. Tanpa wafer tidak ada semikonduktor. Artinya tanpa pasir dari Indonesia, iPhone 17 di saku Anda, server AI milik Google, hingga panel surya di atap rumah Elon Musk, semuanya hanyalah rongsokan tak berguna. Fakta pahitnya, China sadar hal ini lebih dulu. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi importir terbesar pasir jenis ini dari kita. Mereka membelinya dengan harga kacang goreng, lalu mengolahnya menjadi kaca fotovoltaik dan silikon polisilikon. Lalu mereka menjualnya kembali ke dunia termasuk ke Indonesia dengan harga ribuan kali lipat. Kita yang punya bahan bakunya, tapi mereka yang pegang kendali teknologinya. Kita disandera oleh tanah kita sendiri. Namun di awal 2026 ini angin berbalik arah. Permintaan global meledak karena booming AI dan transisi energi yang agresif. Cadangan di negara lain menipis atau kualitasnya rendah. Dan tiba-tiba, semua mata raksasa teknologi, dari Silicon Valley sampai Shenzhen, menatap tajam ke peta Indonesia. Posisi kita bukan lagi sekadar pelengkap, kita adalah penentu, dan inilah kisah bagaimana pasir putih ini bisa menjadi pemicu konflik dagang terbesar dekade ini. Kenapa pasir ini tiba-tiba jadi seksi? Bukankah pasir ada di mana-mana? Di gurun Sahara pun ada pasir. Tidak sesederhana itu. Pasir gurun itu sampah bagi industri teknologi yang dunia cari adalah high purity quartz. Pasir dengan kadar silika di atas semilos 9,5%. Tanpa ini tidak ada wafer silikon. Tanpa wafer tidak ada chip. Tanpa chip tidak ada AI. Tidak ada rudal pintar dan tidak ada smartphone di tangan Anda sekarang. Masalahnya membesar ketika revolusi energi hijau dan revolusi AI terjadi bersamaan di tahun 2025 dan ke 2026. China ingin membanjiri dunia dengan panel surya. Amerika ingin memblokir China dari teknologi chip canggih, keduanya lapar bahan baku. Selama puluhan tahun pasir kita dikeruk, dimuat ke tongkang, dan dikirim mentah-mentah ke negara tetangga atau pabrik di China. Mereka mengolahnya jadi kaca seharga jutaan dolar, lalu menjualnya balik ke kita. Kita beli barang, jadi yang bahan bakunya dari tanah kita sendiri. Pola penjajahan klasik. Sebelum kita masuk ke strategi jahat Indonesia membalas ini, coba tekan tombol like dulu. Kalau kalian setuju, sumber daya alam kita tidak boleh dijual murah lagi. Tapi tanda-tanda kiamat bagi industri asing itu mulai terlihat. Indonesia mulai menerapkan skema yang sama dengan nikel. Kita tidak mau lagi jual tanah air secara harfiah. Tanah Deneda kita mau pabriknya pindah ke sini. Ada 3 alasan logis kenapa pasir silika Indonesia di tahun 2026 ini bisa membuat negara maju berlutut. Pertama, perang dingin teknologi. Washington telah memblokir akses China ke Cipanggih. China panik. Mereka harus membangun kemandirian total dari hulu sampai hilir. China butuh pasokan silika yang aman dan masif untuk memproduksi panel surya dan semikonduktor lokal mereka.
Mereka tidak bisa mengandalkan pasokan dari sekutu Amerika, satu-satunya opsi netral dengan cadangan besar pre-Indonesia. Kedua, ledakan industri kaca. Ingat kasus Rempang yang heboh itu. Singi gelas raksasa kaca dunia mau berinvestasi ratusan triliun di sana. Kenapa Zbats? Bukan karena mereka cinta Indonesia, tapi karena mereka tahu jika Indonesia menutup keran ekspor pasir silika, pabrik mereka di Cina akan mati kelaparan. Memindahkan pabrik ke sumber pasir adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Ketiga, faktor energi mengolah pasir silika menjadi polisilikon bahan dasar chip dan solar panel butuh listrik yang gila-gilaan. Negara maju sudah tidak sanggup menanggung biaya energi dan polusinya. Mereka butuh tempat yang punya pasir sekaligus punya sumber energi murah. Indonesia punya keduanya, pasir di Bangka atau Kalimantan dan potensi PLTA atau geotermal di sekitarnya. Lantas apa untungnya buat dompet negara dan rakyat jika skenario hilirisasi ini berhasil? Dampaknya akan jauh lebih mengerikan dalam arti positif daripada nikel. Wine pertama nih, lonjakan devisa di harga pasir mentah itu murah, tapi harga solar grade silikon itu berkali-kali lipat. Jika kita bisa memaksa pabrik kaca dan wafer silikon berdiri di sini, Indonesia bukan lagi sekadar tukang gali, tapi menjadi hub manufaktur teknologi tinggi. Kedua, leverage geopolitik. Ini yang paling penting. Ketika pabrik semikonduktor atau komponen panel surya dunia ada di Indonesia, posisi tawar kita naik drastis. Sak sembarangan mengancam kita dengan sanksi karena rantai pasok teknologi mereka ada di tangan kita. Cina tidak bisa semena-mena di Laut Natuna Utara karena investasi triliunan mereka ada di daratan kita. Namun ada harga yang harus dibayar. Dampak lingkungan dari penambangan pasir silika bisa sangat destruktif. Pulau-pulau kecil bisa tenggelam, ekosistem laut rusak. Belum lagi konflik lahan dengan warga lokal seperti yang pernah terjadi. Apakah kita siap mengorbankan ruang hidup kita demi menjadi raksasa teknologi? Dan jangan lupa, dunia tidak akan diam. Gugatan di WTO pasti datang. Tekanan politik, kampanye hitam lingkungan, semua akan ditembakkan ke Indonesia. Pertanyaannya, seberapa tebal kulit kita untuk menahan itu semua? Tahun 2026 adalah titik balik. Kita memegang kartu IS baru bernama pasir silika. Dunia butuh chip, dunia butuh energi surya, dan dunia butuh Indonesia. Tapi sejarah mengajarkan kita satu hal pahit. Negara yang kaya, sumber daya alam seringki, justru menjadi negara yang paling menderita jika salah urus. Apakah pasir ini akan menjadi emas yang memakmurkan rakyat atau hanya akan menjadi debu yang membuat mata kita kelilipan sementara asing yang menikmati hasilnya? Pilihan ada di tangan kita dan dunia kini sedang menahan napas menunggu keputusan Jakarta. Menurut kalian, apakah Indonesia harus melarang total ekspor pasir silika sekarang juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak yang sadar potensi negeri kita. Sampai jumpa di analisis berikutnya ya. Ya.